Tentu kami berharap para UMKM, teman-teman UMKM bisa itu tadi ya, berkolaborasi juga dengan kementerian yang lainnya. Karena itu semuanya nanti kita kita lakukan bersama bagaimana menguatkan UMKM Indonesia go global. UKM Bisa Ekspor itu memfasilitasi saya juga. Saya ikut TI itu di tahun 2019 sama 2023 Bu, dari Kementerian Perdagangan. Nah, mereka juga berperan aktif untuk mempertemukan saya dengan buyer, tetapi lewat addak mereka yang berada di luar negeri. Ya, banyak ya program-program itu, dari mulai Bisa Ekspor, kemudian dari mulai UMKM naik kelas ya. Kami secara sistem itu di-treat, dibimbing, dibentuk ya, supaya kami bisa tahu lebih banyak ya. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan daratan terhampar 1,9 juta kilometer persegi dan perairan terbentang 6,4 juta kilometer persegi. Setiap sudutnya menyimpan potensi sumber daya alam SDA berlimpah yang dapat menjadi peluang ekonomi sehingga bisa menjadi lini usaha mulai dari skala mikro hingga industri. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian tanah air karena mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia. Berkontribusi terhadap produk domestik bruto PDB nasional hingga 60,51% dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mencatat jumlah pelaku UMKM hingga 2024 sebanyak 30.178.617 unit usaha. Angka itu didapat dari Sistem Data Informasi Tunggal (SIDT) dan Data Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek Bappenas. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak di tanah air. Dengan masing-masing 5,4 juta unit usaha, 4,6 juta, dan 4,5 juta unit UMKM. Tidak hanya berperan sebagai jangkar perekonomian nasional, kehadiran UMKM juga berkontribusi dalam neraca perdagangan Indonesia. Sehingga pekerjaan rumah pemerintah bukan lagi sekedar membuat UMKM naik kelas, tapi juga memaksimalkan potensi UMKM agar mampu menembus pasar global. Nah, sebetulnya jumlah UMKM ada berapa? Pertanyaannya seperti itu kan. Itu kan ada sekitar 60 jutaan itu ya di sensus di BPS ya, sekitar 64,2 juta 2019. Nah, ternyata ada satu data lagi nih Mbak, yang di sensus pertanian ada di BPS itu sekitar 29,4 juta. Jadi kalau kita rencananya akan kita integrasikan kembali datanya, berarti kalau 30 tambah 29 kurang lebih ya 59 juta. Nah, kami punya program dari Pak Menteri langsung, ya, itu namanya holding UMKM. Nah, holding UMKM itu bukan berarti UMKM dia bentuk holding perusahaan, bukan. Dia itu adalah konsepnya adalah ekosistem kemitraan bisnis UMKM berbasis klaster. Nah, kami sudah identifikasi ada 10 klaster, di mana salah satunya adalah orientasi ekspor. Gitu, misalnya ada sektor handicraft, ada sektor kuliner. Nah, itu kita tahu ya, itu adalah sektor-sektor yang memang potensinya dari sisi ekonomi kreatif dan dia punya
kontribusi ekspor sangat tinggi. Nah, bagaimana kita membangun sebuah konektivitas antara usaha mikro kecil dengan menengah, antara UMKM dan industri besar, gitu. Nah, ini kan satu kondisi yang kita inginkan kan, bagaimana usaha menengah tadi sebagai anchor, dia akan menarik mikro kecil, ya, terhubung. Ya, jadi kalau tadi Pak Menteri sampaikan ada disconnectivity nih mikro kecil. Nah, kita harus ciptakan sebanyak-banyaknya usaha menengah yang bisa menjadi anchor, menjadi jangkar. Mikro kecil masuk ke dalam usaha menengah sebagai rantai pasok. Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM dari Institute for Development of Economics and Finance INDEF menyebut, kontribusi ekspor UMKM di Indonesia tercatat 15,7% dari total ekspor. Ada 3 jenis komoditas yang potensial untuk dikembangkan oleh UMKM dalam negeri sebagai produk ekspor. Namun, peneliti INDEF itu mengingatkan, pendampingan dari pemerintah untuk mempermudah UMKM dalam melengkapi sertifikasi yang dibutuhkan dalam proses ekspor juga menjadi kunci penting UMKM bisa jadi pemain di pasar global. Iya, yang jelas itu ada 3 sektor UMKM terbesar. Yang pertama, yang untuk ekspor ya. Yang pertama itu adalah sektor makanan, olahan makanan dan turunannya. Yang kedua itu adalah sektor fashion atau pakaian. Dan yang ketiga adalah sektor kayu dan turunannya, gitu. Misalnya tadi terkait dengan rotan, bambu dan sejenisnya. Jadi 3 sektor itu yang selama ini berkontribusi. Kemudian dan ketika 3 sektor ini semakin dipercepat, diakselerasi, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap perekonomian. Ya, tentu dengan perampingan birokrasi, kemudian peningkatan kapasitas SDM. Hal ini juga termasuk dengan misalnya sertifikasi dari UMKM itu. Jadi UMKM itu kan tentu ada pegawai-pegawainya, kemudian ketika misalnya mereka diberi fasilitas untuk melakukan sertifikasi misalnya di BNSP atau di lembaga sertifikasi lainnya, itu semakin meningkatkan kompetensi mereka. Dan tadi juga termasuk akhirnya UMKM itu bisa naik kelas. Maka ketiga hal ini setidaknya itu bisa tadi ya mempercepat UMKM untuk ekspor lebih banyak lagi. Pelebaran sayap UMKM lokal menembus pasar global turut digalakan oleh Kementerian Perdagangan lewat program Berani Inovasi, Siap Adaptasi atau disebut UMKM Bisa Ekspor. Program yang mulai dijalankan tahun 2025 ini melibatkan Atase Perdagangan serta Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Untuk memperkuat daya saing UMKM dalam ekspor produk, Kementerian Perdagangan menggunakan 3 strategi, yakni pengembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor, serta pengembangan pasar ekspor. UMKM Bisa Ekspor telah memfasilitasi 773 UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Adapun nilai transaksi yang berhasil dibukukan sejak Januari hingga Agustus 2025 sebesar 90,4 juta dolar AS atau setara 1,4 triliun rupiah. Kita juga sudah membuat hitung-hitungan ya, kira-kira negara-negara mana saja yang memang memiliki potensi cukup besar untuk produk-produk Indonesia. Nah, 5 besar itu adalah India, kemudian Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, Turki, dan Tiongkok. Ini hitung-hitungannya mungkin dari size market, daya beli, dan sebagainya. Nah, 5 negara ini yang kita akan fokuskan untuk mendorong produk-produk UMKM. Kemudian kalau kita lihat dari sisi produknya ya, paling banyak memang sini masih di produk makanan minuman, kemudian handicraft dan juga fashion. Itu yang memang banyak kontribusi daripada para UKM terhadap ekspor kita ya. Ada sejumlah tahapan yang harus dilewati pelaku UMKM untuk bisa bergabung dalam program Kemendak ini. Dimulai dari tahap pendaftaran, verifikasi kurasi dan produk pitching bersama perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Bila lolos, perwakilan perdagangan lalu mencari pembeli. Setelah cocok, calon pembeli akan berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM untuk menjajakan kerjasama. Diakhiri dengan negosiasi kontrak atau pembuatan pesanan. Selain memanfaatkan INA Ekspor, Kementerian Perdagangan saat ini telah membuka 4 export center yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai layanan satu atap. Karena export center itu kita punya 4, export center itu punya kemampuan untuk
secara komprehensif tuh menjadi konsultan, menjadi pendamping, dan juga mencarikan buyer. Jadi cukup besar perannya Export Center ini, dan ini ada di 4 pulau ya. Tentu kami berharap para UMKM di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan kalau yang di Surabaya ini kan Jawa sekitar, tapi banyak banget ya. Itu bisa, Sumatera tadi yang di Batam ya, bisa memanfaatkan keberadaan UKM Center ini dengan sebaik-baiknya. Rugi kalau itu tidak dimanfaatkan. Nah, terus yang kedua, tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa kami juga punya program-program yang sifatnya ini untuk meningkatkan daya saing, baik itu daya saing produk maupun daya saing si pengusahanya itu sendiri. Program ini tidak bisa berjalan sendiri, tetapi adalah hasil dari kolaborasi dengan beberapa kementerian dan juga stakeholder yang lainnya, sehingga tentu kami berharap para UMKM, teman-teman UMK bisa itu tadi ya, berkolaborasi juga dengan kementerian yang lainnya. Karena itu semuanya nanti kita kita lakukan bersama, bagaimana menguatkan UMKM Indonesia go global. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki 212.633 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Salah satu pelaku UMKM di Tatar Sunda adalah pasangan suami istri Handri Wahyudi dan Vivi Herfiani yang mengolah keripik tempe. Berkat program UMKM Bisa Ekspor Kementerian Perdagangan, renyahnya keripik tempe Handri Vivi telah mampu menjangkau konsumen hingga ke mancanegara. Dikenal dengan panorama alam yang memukau, serta wisata kuliner yang beragam, Kabupaten Sukabumi nyatanya penuh dengan masyarakat yang semangat dan bekerja keras. Banyak tangan-tangan terampil yang terus menggerakkan roda perekonomian, yang mayoritas adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Mereka bak tulang punggung yang menjadi simbol kemandirian. Di Desa Balai Kambang, Kecamatan Nagrak, berdiri sebuah UMKM yang menyulap tempe menjadi keripik. Berdiri sejak 2014, usaha milik pasangan suami istri Handri Wahyudi dan Vivi Herfiani ini bermimpi membawa tempe jadi makanan kelas dunia dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Untuk awal dulu kita waktu awal-awal produksi keripik ini, saya itu tenaga kerjanya saya sendiri sama istri saya gitu. Saya yang menggoreng, istri saya yang motong. Tapi seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya pasar, alhamdulillah kita bisa merekrut 1 karyawan, terus bertambah lagi menjadi 2, dan sampai sekarang saat ini kita mempunyai 15 karyawan gitu. Waktu itu dari 10 kilo terus naik lagi menjadi 20, terus sampai alhamdulillah sampai sekarang kita bisa sampai 30.000 piece per bulan. Pada awal merintis, Handri Vivi hanya membuat keripik tempe rasa original yang dipasarkan ke warung-warung sekitar. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, pengembangan rasa dilakukan dengan melahirkan keripik tempe rasa sapi panggang dan ayam bawang, serta tak ketinggalan suguhan cita rasa Nusantara, yakni rendang dan sambal toel. Keberanian keduanya dalam berinovasi menciptakan beragam rasa keripik tempe mampu membawa produk mereka melalang buana ke pasar global. Kementerian Perdagangan sejak 6 tahun silam telah membantu usaha pasangan suami istri ini dalam memperluas jangkauan konsumen keripik tempe mereka. Di tahun 2019, Kementerian Perdagangan memfasilitasi kami untuk mengikuti Trade Expo Indonesia. Di sana kami banyak bertemu buyer potensial, dan secara langsung menawarkan produk kami, dan alhamdulillah responnya sangat baik. Mereka sangat suka ketika mencicipi produk kami. Dari situlah semuanya berawal, Mbak. Di situ tuh mindset kita tambah jadi makin naik lagi dan yakin lagi bahwa produk kita memang benar-benar disukai oleh buyer dari luar negeri. Jadi banyak juga di sana yang tidak tahu dan tidak kenal tempe, ketika coba produk saya secara langsung, itu langsung suka gitu.
Dan di sana kita juga ada transaksi gitu. Dari toko-toko diaspora itu, dari sana saya kenalnya gitu. Jadi sangat berperan penting banget, dan itu momen yang tidak bisa saya lupakan. Pertama kali pameran di tingkat internasional itu di tahun 2019 dan difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan. Saat pandemi COVID-19 datang, menjadi salah satu masa terberat bagi usaha Handri dan Vivi. Namun keduanya tak ingin menyerah pada keadaan. Mereka terus berusaha mencari pembeli potensial dengan memanfaatkan teknologi seperti email, media sosial, serta rutin mengikuti pameran yang digelar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuannya tak semata-mata agar jangan sampai gulung tikar, tapi supaya para karyawannya bisa tetap bekerja. Seiring berjalannya waktu, keripik tempe Handri Vivi makin dikenal dan dinikmati konsumen dalam dan luar negeri. Suksesnya ekspansi pasar produk tempe mereka adalah berkat keikutsertaan dalam program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi, Bisa Ekspor Kementerian Perdagangan. UKM Bisa Ekspor itu memfasilitasi saya juga. Saya ikut TI itu di tahun 2019 sama 2023 Bu, dari Kementerian Perdagangan. Dan baru-baru ini kan ada UKM Bisa Ekspor. Nah, mereka juga berperan aktif untuk mempertemukan saya dengan buyer, tetapi lewat addak mereka yang berada di luar negeri, dan mereka memfasilitasi saya, memfasilitasi kami lah ya, untuk bekerja sama dengan mereka. Jadi sangat berperan aktif dalam usaha kami ini. Saat ini, keripik tempe mereka sudah diekspor ke 16 negara, di antaranya Malaysia, Hong Kong, Kanada, hingga Belanda. Pada Februari 2025, sebanyak 1 kontainer penuh atau 28.728 pack keripik tempe yang mengusung jenama Kahla dikirim ke pembeli di Arab Saudi. Ekspor tersebut menjadi rekor bagi Handri dan Vivi sebagai pengiriman terbanyak ke luar negeri. Jalan terjal dilewati sepasang suami istri ini untuk bisa ekspor hingga 1 kontainer penuh. Sejumlah persyaratan terkait sertifikasi dan uji klinis pun sempat membayangi mereka agar bisa membawa keripik tempe Handri Vivi hadir di negeri minyak. Saat saya bekerja sama dengan buyer saya di Arab Saudi, itu banyak sekali yang harus saya ikuti dari regulasi mereka. Seperti penambahan uji nutrisi, itu ada yang beberapa penambahan dari produk yang sudah ada. Saya sudah punya uji nutrisi khusus, tapi mereka meminta tambahan lagi sehingga harus diuji ulang. Kemudian minyak juga harus diuji ulang mengenai TBHQ-nya, BHT-nya, jadi memang harus benar-benar bagus. Kemudian juga barcode-nya juga harus sudah internasional, dan semua itu sesuai dengan permintaan si buyer. Jadi kita hanya mengikuti alurnya saja, kita ikuti saja. Insya Allah jika kita bertemu dengan buyer yang baik, insya Allah semuanya bisa teratasi. Handri Vivi juga rutin mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia melalui supermarket dan minimarket di sejumlah daerah. Keripik tempe mereka mampu meraup omset sekitar 40 juta rupiah per bulan saat tidak ada pesanan ekspor. Namun ketika orderan ekspor datang, UMKM makanan ringan ini bisa mengantongi pendapatan hingga 300 juta rupiah untuk pengiriman 1 kontainer penuh. Kehadiran UMKM keripik tempe milik Handri Vivi ini membawa berkah bagi para karyawannya yang mayoritas berasal dari warga sekitar rumah produksi. Iya, kerja di sini tuh pertama keluarga terurus, kerjaan cuma dapat, penghasilan dapat gitu. Jadi waktunya anak pulang sekolah, bisa jam istirahat bisa jemput anak sekolah dulu gitu. Pas pulang kerja bisa jemput anak yang satunya lagi. Gitu. Jadi semua terkendali. Manfaatnya bisa membantu perekonomian keluarga. Jarak berangkat kerja tidak harus memakai transportasi, cukup dengan jalan kaki 5 menit sampai gitu. Hemat waktu. Alhamdulillah udah bisa rapiin rumah, teras rumah. Udah bisa bikin lebih baik dari sebelumnya. Atapnya gitu udah mulai rapi. Alhamdulillah. Melalui kreativitas, inovasi, keberanian, dan mampu beradaptasi, pelaku UMKM lainnya yang telah mampu menembus pasar ekspor adalah Asep Mulyadi.
Lewat penjualan peralatan dapur berbahan kayu, usaha yang dilakoni Asep tak hanya berkontribusi bagi neraca dagang Indonesia, tapi juga membuka lapangan kerja, menghidupi puluhan keluarga. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi mencatat ada 212.633 UMKM di wilayah setempat. UMKM kerajinan tangan menjadi salah satu sektor potensial di kabupaten terluas kedua sepulau Jawa ini. Salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi adalah Asep Mulyadi. Lini usaha yang dijalani adalah produsen beragam peralatan dapur berbahan kayu. Ada sekitar 150 jenis yang diproduksi, seperti rolling pin, cobek, sodet, hingga talenan yang dibuat dalam beragam bentuk dan ukuran. Terdapat 5 ruang produksi di lahan seluas 6.000 meter persegi. Jika pada awal merintis usaha pada 1992 silam, orang tua Asep hanya mempekerjakan 2 orang, setelah 33 tahun berproduksi, UMKM Kria Kayu ini telah mampu mempekerjakan 90 orang pegawai dan menghasilkan 60.000 produk tiap bulannya. Ada 3 jenis kayu yang digunakan sebagai bahan dasar, yakni kayu pinus, mahoni, dan jati. Seluruh produk telah sesuai dengan manajemen mutu standar ISO 90001-2015. Berkembangnya usaha Asep tak lepas dari adanya peran pemerintah yang kerap mengajaknya untuk terlibat dalam beragam pameran. Keikutsertaan Asep di pameran jadi jembatan baginya untuk bertemu dengan para calon pembeli, baik dari dalam maupun luar negeri. Sekalian juga kesempatan ini mau saya thanks ya kepada seluruh kementerian, kepada BUMN dan juga platform swasta yang begitu hati-hatinya mensupport kami pelaku UMKM ya, dan salah satunya dari Kementerian Perdagangan selalu hadir ya, dari mulai export coaching program ECP ya, kemudian juga berbagai exhibitor, pameran, terakhir kemarin di TAI 2024 ya, kemudian juga insya Allah hadir di TAI 2025 ini di bulan Oktober nanti. Ya banyak ya program-program itu, dari mulai bisa ekspor, kemudian dari mulai UMKM naik kelas ya. Kami secara sistem itu dibimbing, dibentuk ya, supaya kami bisa tahu lebih banyak ya. Tadi ekspor ECP, ekspor coaching program itu benar-benar dikasih pendidikan knowledge yang benar-benar relate banget dengan kebutuhan kami. Aturan-aturan ekspor ya, dari mulai dunia digitalnya juga kami diajarin. Semuanya kayaknya harus banget ngikut ke circle-nya kementerian ya, ada kurasi di sana, ada event-event di sana, menghimbau kepada seluruh pelaku UMKM untuk bisa ngikutin semua yang program-program yang sudah diberikan, difasilitasi. Untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan, utamanya memperpanjang napas ekspor, Asep menaruh perhatian penuh pada kualitas produk, utamanya terkait tingkat kekeringan produk yang menjadi kunci mutu produk mereka. Pada tahun 2023 hingga 2024, usaha milik Asep mampu meraih omset hingga 7 miliar rupiah. Tahun 2025, usaha yang telah berjalan 3 dasawarsa ini menargetkan dapat meraup untung 10 miliar rupiah. Pencapaian tersebut tak luput dari eksplorasi pemanfaatan sejumlah program pemerintah untuk para pelaku UMKM. Luar biasa ya, betul. Dari Dinas UMKM juga, mereka keren, supportnya all out ya. Dari program UMKM naik kelas. Alhamdulillah Karya Winajar juga terpilih 2024 yang the best-nya ya se-Jawa Barat. Mereka juga ada salah satu programnya itu B2G ya, Business to Government. Kami alhamdulillah ada kesempatan terkoneksi dengan pemerintah ke Sumatera ya, ke Toba, ke Samosir, ke Medan, dan alhamdulillah melahirkan buyer dan sampai sekarang continue repeat order. Asep menerapkan prinsip berkelanjutan yang tak hanya diusung pada kualitas produk dan usahanya, namun juga dalam membangun ekosistem bisnis agar membawa manfaat bagi para pegawainya.
Saya bergabung di sini sejak 19 Maret 2019, berarti udah 6 tahun ya. Manfaat yang saya rasakan di sini banyak sekali, yang terutamanya bisa mencukupi kebutuhan saya, gitu ya. Kebutuhan saya, intinya saya bekerja di sini untuk sehari-hari saya, biaya hidup saya gitu bisa tercukupi dari sini saya. Saya kerja dari sini, alhamdulillah saya bisa membeli motor meskipun kredit dari sini ya, hasil dari sini. Yang keduanya saya bisa ambil rumah. Yang saya rasain sih dari tahun ke tahun selama saya bekerja di sini selama 6 tahun, semakin maju semakin berkembang. Yang asalnya orderannya sedikit terus melonjak semakin tinggi. Yang asalnya orderan ke Jakarta, Bandung, sekarang ke Surabaya, Sulawesi, Sumatera gitu nyampe sekarang. Terus ke distributor besar juga sekarang masuk. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KUKM Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi, menuturkan banyak UMKM setempat yang potensial untuk ekspor. Namun banyak dari mereka masih terkendala standarisasi, produksi, hingga permodalan. Oleh karenanya, selain secara rutin melakukan pendampingan dan pelatihan, Dinas KUKM Kabupaten Sukabumi juga mendorong akses permodalan UMKM melalui Bank Himbara. Ada juga layanan bantuan permodalan yang bekerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat BPR Sukabumi melalui kredit subsidi bunga yang diperuntukkan bagi usaha mikro agar makin berkembang dan bisa naik kelas. Target untuk tahun ini, kita ada target pertama untuk mendorong UMKM naik kelas sebanyak 150 UMKM. Memang masih jauh dari harapan, tetapi ini kolaborasi antara Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sukabumi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. 150 UMKM kita dorong, kita bina legalitasnya, kemudian kapasitasnya, manajemennya, produknya, kita nanti dorong supaya itu lolos naik kelas. Yang tadinya nggak punya NIB jadi punya legalitas. Yang tadinya legalitas sudah ada, produknya belum standar, kita standarkan. Pembinaan-pembinaan yang kita lakukan di tahun ini, kita sudah melakukan juga pendataan UMKM di Kabupaten Sukabumi. Itu sebagai basis data kami yang akan kita butuhkan dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah Kabupaten Sukabumi. Melalui UMKM Bisa Ekspor, Kementerian Perdagangan bersama pemangku kepentingan terkait terus membuka jalan bagi pelaku UMKM lokal agar mampu menembus pasar global. Dengan dukungan pendampingan, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas, kini mimpi UMKM untuk menjamah pasar internasional bukan lagi sekedar asa. UMKM Indonesia berani ekspor, siap adaptasi agar perekonomian Indonesia bersinar di panggung dunia.